لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah taala. Di Jumat yang mubarakah ini kita masih tertuntun di hadapan Allah. Hati kita masih terus berada dalam ridha dan petunjuk Allah, sehingga hari ini kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang mengerjakan sebaik-baik pekerjaan yang dikerjakan pada saat ini, pada hari Jumat yang mulia ini, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 5, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa zakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya telah kami mengirim Musa dengan ayat-ayat kebesaran kami Muhammad. Jadi pemberitahuan kepada Nabi Muhammad dan kita, an akhrij qaumaka minadh-dhulumat. Perintah kami adalah keluarkanlah hai Musa kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda yang banyak, tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak bagi orang-orang yang senantiasa menyabarkan diri dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Ada hal yang menarik, yang sangat menarik di dalam ayat ini untuk kita pertegas pada hari ini, adalah kata-kata ayyamillah, hari-harinya Allah. Menurut seorang ahli tafsir, yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah dari Mesir, yang dimaksud dengan ayyamillah, hari-harinya Allah, adalah hari-hari di mana Allah dipuji pada hari itu. Hari-hari yang dialami oleh manusia di mana Allah memenangkan para nabinya dan orang-orang saleh. Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang memusuhi agamanya itu kalah. Maka kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun adalah hari-harinya Allah. Kemenangan Nabi Yunus menghadapi penyakitnya adalah hari-harinya Allah. Kemenangan Nabi Isa terbebas dari kepungan orang-orang Yahudi dan diangkat ke langit adalah hari-harinya Allah. Turunnya Al-Quran kepada Nabi adalah hari-harinya Allah. Perang Badar adalah hari-harinya Allah. Lahirnya Nabi besar Muhammad SAW adalah induk hari-harinya Allah. Yang lain adalah merupakan cabang-cabangnya saja. Turunnya Al-Quran, kemudian hijrahnya Rasul ke Madinah, kemenangan Rasul di kota Mekah, semua adalah bagian daripada cabang-cabang hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, dan sebelum diutus ia dilahirkan ke muka bumi ini. Maka kelahiran nabi adalah bagian daripada hari-harinya Allah. Ini menurut ahli tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Maka melihat hal ini,
tahulah kita bahwa sesungguhnya memperingati hari-hari tertentu di dalam Islam ada akarnya di dalam agama kita, ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan memperingati hari-hari lahir itu sendiri adalah ada kisahnya di dalam Al-Quran. Walaupun tidak dikisahkan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, tetapi diisyaratkan adalah hari-hari lahir para nabi itu adalah hari-hari yang mulia. Di dalam surat Maryam dikatakan, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan keselamatan bagi Nabi Yahya, yaitu pada hari lahirnya dan pada hari wafatnya dan pada hari dibangkitkannya. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Isa mengungkapkan bagaimana tentang kondisi dirinya, ia mengatakan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku yaitu pada hari lahirku, pada hari aku diwafatkan oleh Allah, dan pada hari aku dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita tahu bahwa memperingati hari-hari di dalam Islam itu ada akarnya, baik secara umum dalam naskah-naskah yang umum, dan itu akan kita temukan banyak, ataupun secara khusus seperti ayat-ayat yang baru saja kita ketahui, kita bacakan. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari lahirnya. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, lima sumta, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Dzalika yawmu wulidtu, pada hari itu adalah hari aku dilahirkan. Dan pada hari itu di dalam hadis yang dikatakan, fi dzalika yawma yurfa'ul a'mal, pada hari itu adalah hari diangkatnya amal ibadah, yaitu pada Senin dan Kamis. Kesempurnanya pada hari Senin dan Kamis. Nabi memperingatinya dengan cara berpuasa, yaitu melakukan sesuatu kebajikan. Ini artinya bahwa kegembiraan pada suatu momen di dalam Islam, baik pada hal yang terjadi pada orang-orang saleh, khususnya para nabi, ataupun kepada diri kita, adalah hal yang absah di dalam Islam, tidak perlu kita ragukan. Maka tersebutlah di hari-hari lahirnya Nabi pada hari ini, pada hari-hari 12 Rabiul Awal dan seterusnya, ya, adalah hari kegembiraan bagi umat Islam. Umat Islam di berbagai belahan dunia mengungkapkan kegembiraannya. Ini namanya al-bahjah. Orang mengungkapkan kegembiraan disebabkan karena momen. Bisa saja seseorang di antara kita mengingat anaknya yang sementara bepergian menuntut ilmu, atau kan bepergian ke suatu tempat. Ketika dia datang masuk ke dalam kamarnya dan melihat satu peninggalan anaknya, apakah kasurnya ataukah pakaiannya, tiba-tiba ada momen untuk mengatakan sesuatu, kemudian dia mengungkapkannya dengan rasa di dalam gembira di dalam hatinya, maka itu adalah hal namanya momen. Persis sama apa yang dialami oleh Nabi SAW di dalam mengingat hari kelahirannya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Rasul dan kaum muslimin mendapatkan orang-orang Yahudi bergembira memperingati hari kemenangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan mereka berpuasa. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, nahnu aula bihi bi Musa bihim nahnu aula minhum bi Musa, kita lebih utama untuk memperingati kemenangannya Musa daripada mereka. Musa adalah saudaraku, seluruh para nabi itu bersaudara. Maka Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada 10 Muharram demi untuk memperingati itu. Maka pada zaman sekarang ini, khususnya di bulan-bulan Maulid ini, umat Islam dihinggati di dalam dirinya rasa gembira. Kenapa? Karena pada bulan-bulan ini Nabi SAW diutus, dan ini tandanya bukan hanya sekedar seorang yang bernama Nabi besar Muhammad SAW yang lahir, tetapi yang lahir adalah hidayah
yang lahir adalah rahmatan lil alamin, yang lahir adalah agama penutup, penyempurna tatanan di alam raya ini. Maka perlulah seseorang itu bergembira. Jangan hanya kita bergembira di saat hari-hari perusahaan seseorang itu datang harinya, ataukah hari-hari ulang tahun seseorang itu, ataukah hari-hari besar negara kita, tetapi kita harus juga bergembira dengan datangnya hari di mana lahirnya seorang penutup dari seluruh nabi yang pernah diutus Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan bahwa alam raya ini merasakan bahjah, kegembiraan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebut tercatat di dalam sejarah. Sumur Zam-Zam kembali ditemukan menjelang Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir. Kemudian yang kedua, simbol-simbol kesyirikan di alam raya ini padam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Ada api di negara Persia yang selama beratus-ratus tahun tidak pernah padam, karena setiap hari diberi minyak untuk terus menyala dengan besarnya. Di hari Nabi SAW lahir, dia padam dengan sendirinya, padahal minyaknya masih banyak. Kemudian seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu terjungkir pada saat Nabi lahir tanpa ada sebab, tetapi itu adalah di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iblis berteriak sekencang-kencangnya karena dia tidak dapat menembus langit lagi. Dahulu iblis dapat menembus 7 langit sebelum lahirnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Isa lahir, 3 pintu langit ditutup untuk iblis, jadi tinggal 4. Ketika Nabi Muhammad SAW, iblis tidak bisa menembus langit pertama lagi, dan seluruh ahli nujum tidak bisa mencuri rahasia lagi apa yang dibicarakan oleh para malaikat di alam malakut. Kemudian selanjutnya ahli kitab, mereka menunggu-nunggu datangnya penyempurna dari risalah-risalah yang turun kepada mereka sampai mengamati langit. Ketika ada bintang turun, mereka bersorak dan bergembira ria, ternyata penutup para nabi sudah muncul. Tetapi mereka kecewa disebabkan karena penutup para nabi bukan dari golongan mereka, sehingga mereka meninggalkannya. Akan tetapi yang sangat penting adalah alam raya ini terjadi bahjah, seluruh bahjah, artinya kegembiraan. Seluruh malaikat di alam raya ini disuruh berbaris di muka bumi menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perut ibunya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, maka barulah malaikat seluruhnya kembali ke posnya masing-masing. Ini artinya betapa besar makna daripada hari kelahiran Nabi bagi alam raya ini dan sebagai rahmatan lil alamin. Apakah kita membiarkan hari-hari lewat tanpa ada rasa sentuhan di dalam hati bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara melakukan kebajikan, dengan cara menebarkan kebajikan, dengan cara memberi sedekah, dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau puasa seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saat ini saat-saat istijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha haluna la yakhfa 'alaik wa hadha da'afuna zahirun baina yadaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.
لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي